Ya, halo semuanya. Kembali lagi ya bersama gua Nuriman Syarifwan atau bisa dipanggil Iman. Ya saat ini balik lagi. Gua ini sebenarnya seorang front end engineer, cuman lebih senang ngulik-ngulik hal-hal seputar infra nih saat ini ya, DevOps gitu. Di tutorial sebelumnya kita udah pernah bahas pembelajaran terkait distribusi Kubernetes menggunakan K0s. Nah, sebelum kita mulai nih, gue mau kasih tahu kalau eh, di video gue nanti itu akan gue bagi jadi dua tipe, yaitu pembelajaran yang seperti video sebelumnya dan tutorial stream. Nah, bedanya apa? Kalau pembelajaran gue mungkin akan bikin videonya itu yang gak terlalu panjang dan eh, mungkin ada beberapa deskripsi. Nah, beda kalau tutorial stream lebih kayak gue mau belajar sesuatu dan saat gue belajar itulah yang gue jadiin stream. Jadi kayak semi live coding atau live stream gitu, tapi sebenarnya bukan bukan live, tetap video gitu. Jadi mungkin di video tutorial stream nantinya itu mungkin videonya akan panjang-panjang. Dan kalau memang memungkinkan, misalnya cukup panjang, ya akan gue bagi part per part gitu. Nah, kira-kira itu yang apa yang akan gue eh, bikin untuk video-video gue di channel gue ini ya. Nah, jadi di video ini gue akan coba belajar atau ngulik tentang distribusi Kubernetes menggunakan K3s. Nah, jadi K3s itu sebuah distribusi yang dulu dikeluarkan oleh timnya si Rancher, kalau teman-teman pernah tahu Rancher gitu ya. Nah, ini ada di situsnya gitu ya. Dimana distribusi ini lightweight gitu, ringan, dan di situsnya tuh juga dikasih tahu bahwa si distribusi ini tuh memang dibikin untuk atau digunakan untuk IoT atau edge computing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai production untuk microservice, aplikasi, sepertinya kurang cocok. Tapi tidak juga dibilang tidak boleh menggunakan K3s, enggak, bisa juga gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Karena dari K3s sendiri, setelah gue coba baca di dokumentasinya, itu nanti ada apa namanya, requirement untuk large cluster gitu, large scale, yang dimana dia bisa sampai running juga ke 500 node gitu kan. Menggunakan K3s ini tanpa masalah seperti itu. Tapi memang bagusnya kalau emang kita memang untuk large scale apps itu lebih bagus kita menggunakan distribusi lain atau memang murni distribusi dari Kubernetes menggunakan KubeADM seperti itu. Nah, jadi di sini gue pengen nyoba aja karena ini menurut gue menarik gitu ya. Karena sebelumnya gue udah nyoba K0s gitu. Udah nyoba pakai KubeADM juga. Sekarang mau nyoba yang pakai ini gitu. Jadi kita langsung aja ya apa? Gue bikin Trello-nya di sini, nanti gue cantumin di link deskripsi YouTube. Eh jadi ini ada checklist. Eh oh ya, sebelum masuk checklist, disclaimer sedikit. Jadi untuk di tutorial stream itu jenisnya itu mungkin nanti di tengah jalan ada error, ada apa segala macam, kita akan bahas itu sampai tuntas. Jadi makanya itu mungkin akan lama videonya. Oke, kita lanjut ya. Jadi checklistnya itu ada requirement-nya di sini, apa sih yang dibutuhin untuk memasang distribusi K3s ini gitu kan, untuk bisa jadi cluster Kubernetes. Terus ada quick start, terus habis itu quick start ini cara kita masangnya, terus kita connect agent atau worker, istilah di K3s namanya agent. Terus kalau misalkan berhasil, kita akan coba install Nginx Web Server menggunakan Helm chart. Dan terakhir kita clean up. Hampir sama kayak di K0s sebelumnya, dengan K3s juga dia punya komen sendiri untuk nge-clean up cluster, instalasi clusternya. Oke, kita lanjut aja. Ini saya close. Kita lanjut ke requirement. Jadi untuk di requirement-nya ini tuh, ini ya, dia standar arsitektur, operating sistemnya. Ini kalau Red Hat atau Enterprise Linux, dia ada additional setup, Raspberry juga sama. Nah ini, dia bilang lightweight, hardware-nya itu minimumnya di 1 core CPU dan RAM atau memori di 512 MB.
Dan direkomendasikannya sih 2 core, memorinya 1 GB. Makanya itu di tutorial ini gue akan pakai VirtualBox VM. Teman-teman bisa pakai VM lain juga. Terus gue pakai Vagrant dan gue akan setting masing-masing VM-nya itu di CPU-nya 2 dan RAM-nya di 1 GB. Dan perlu diingat yang akan kita setup ini 3 VM dan klasternya itu adalah single cluster ya, teman-teman. Jadi gua nggak akan bikin di sini, nanti ada ini ya, kalau nggak salah di mana ya, di arsitektur di lightweight, di quick start ya, sebentar, di requirement, di ini, di arsitektur. Jadi di kategori sini bisa di setup single server ataupun high availability. Artinya apa? Kalau high availability itu si control plane atau servernya itu lebih dari 1. Jadi mengensure bahwa si si cluster itu tidak akan down gitu ya, zero downtime. Nah, kalau single server itu database untuk value atau konfigurasi Kubernetes-nya itu menggunakan embedded DB dan dia pakai SQLite gitu ya. Tapi kalau high availability ada 2 pilihannya, bisa embedded, bisa eksternal. Kalau embedded dia akan balik menggunakan etcd data store. Kalau eksternalnya dia bisa pakai MySQL, Postgre atau etcd gitu ya. Nah, cuman di kulikan gue sekarang gue nggak ngebahas ini. Gue mau nyoba running single server dulu gitu. Ya mungkin multiple agent lah gitu ya. Nah, jadi balik lagi di requirement, hardware-nya cukup itu. Kalau disknya sebenarnya standar ya, SSD, terus bebas, size-nya nggak dibatasin, cuma dikira-kira aja lah. Jangan juga bikin VM cuma 1 GB gitu, nggak usah. Jangan juga gitu ya. Nah, terus networking yang penting si servernya itu butuh port 6443 untuk diakses di semua node. Nah, di tutorial ini gue akan coba enable firewall. Nanti kita akan pakai Ubuntu, firewall pakai UFW. Nah, kita akan coba enable itu di masing-masing VM atau di masing-masing node. Terus ada port 8472 kalau pakai Flannel VXLAN atau 51820 dan 51821 kalau pakai Flannel WireGuard. Nah, ini gue juga belum tahu yang kita pakai mana. Jadi nanti kita run through langsung aja. Habis itu, nah di bawahnya ada beberapa inbound rule-nya ya, yang ke dalam gitu ya. Ya, cuma nanti kita akan pasang di firewall, kita buka gitu ya. Jadi nanti konsepnya di firewall itu gue akan nambahin subnet yang bisa ngakses si clusternya. Jadi kalau di production nanti kalau bisa tuh bener-bener jaringannya tuh jaringan lokal gitu ya, private network, dan itu pun juga harus di-filter, harus di firewallnya ditambahin gitu ya. Nah, ini dari atas ya. Kalau dari atas ini di port ini cuman require kalau HA, berarti ini bisa gua skip. Nah, yang penting yang bawah yang ini agent server dari ketiga supervisor ke Kubernetes API server ini harus dibuka portnya. Yang bawah ini required for Flannel VXLAN, ini harus gua buka. Jadi asumsinya kita pakai Flannel VXLAN, nggak yang Flannel WireGuard. Sama Kubelet Matrix di 10250. Ini harus dibuka nih 3 ini. Oke. Di sini dia bilang apa? Additional change to firewall. Nah, kita lihat nih, gue juga belum lihat nih. Additional OS preparation-nya apa nih? Old IP table, several popular Linux, ada bug nih untuk IP table misalnya ya. Kalau ini preferred bundle bin, atau ini kayaknya nggak perlu sih, karena kita kan gue pakai yang Ubuntu 22 ya, yang hampir dibilang lumayan baru lah. Terus ini untuk Red Hat, nah Ubuntu. Nah, dia bilang sih suruh disable, tapi gue nggak mau karena gue mau nah ini dia juga udah ngasih gitu ya, allow 6443, dan ini allow untuk port CIDR-nya nih ya. Nah, di sini udah dikasih tahu sama dia. Jadi nanti minimal kita harus nge-allow IP range ini untuk komunikasi antara pod sama service gitu ya, ke antar node juga. Terus ditambah IP address yang IP subnet yang virtual private. Jadi dari luar juga nggak bisa ngakses ini gitu. Nah, kalau untuk 6443-nya sih bebas. Cuman bagusnya itu API Kuba API itu servernya bener-bener kalau bisa bener-bener nggak bisa diakses dari
outside, dari luar banget. Kalau emang mau akses mungkin dari Bastion atau dari private networknya lah gitu, seperti itu. Atau pakai VPN gitu ya, itu nggak masalah. Nah jadi sementara ini oke, kita mulai ya. Jadi ini bisa gua checklist requirement kita kira-kira oke. Sekarang di quick start. Quick start. Nah, sebenarnya quick start cukup simple ya. Jadi nanti kita akan installnya itu di server. Kita install server dulu. Habis itu selanjutnya baru kita akan install agent. Nah, untuk server ini aja nih. Kita masuk ke server, nanti kita install ini. Terus untuk agentnya ini. Jadi nanti masuk ke node agent. Kita tambahin URL, terus ini apa namanya, tokennya nanti kan setelah install ini nanti dapat token, terus di paste ke sini. Nah di sini sih dia bilang dia pakai hostname, jadi nanti kita akan set hostname di masing-masing VM. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Jadi gue udah bikinin saat ini sih belum gue push ya, cuma nanti akan gue push itu reponya. Jadi untuk Vagrant file bisa diambil dari situ di ini ya, NR channel repository. Ini juga linknya nanti akan gua taruh di deskripsi. Ini tutorial stream K3S distribution. Nah di sini ya. Nah habis itu nanti ada folder infra dan ada Vagrant file. Nah di sini udah gue siapin untuk Vagrantnya sama VirtualBox-nya. Jadi make sure VirtualBox kita ready, dan ini kalau emang teman-teman mau nyamain sama settingan gua ya ini ya di 7.0 VirtualBox gua ini versionnya bebas lah ya, karena gue juga bingung VirtualBox dari kalau major versinya berubah itu benar-benar sangat berubah itu dari tampilan, dari fungsi gitu, apalagi ada namanya terkait host only network adapter ini sangat beda banget dari VB7 ke VB6, dan di Vagrant kemarin ada isu gitu kan, jadinya apa namanya bener-bener harus diperhatiin gitu ya. Mudah-mudahan sini kita nggak ada masalah ya. Oke, pastiin VirtualBox-nya running. Sudah gitu pastiin juga Vagrant-nya sudah diinstal ya. Nah kalau install Vagrant di tutorial sebelumnya gue belum pernah kasih tutorial, tapi bisa dicek di Vagrant-nya, itu nggak begitu susah sih untuk instalasi binary-nya si Vagrant. Pokoknya setelah install itu make sure kalau kita bikin Vagrant version seperti ini, nah harusnya ini apa kayak gini lah, aman. Ada installed version, ada latest. Nih gue belum yang latest, masih 234, tapi karena major masih versi major sama, jadi ya udah. Habis itu bisa dilihat Vagrant list box ya. Sorry, kebalik. Vagrant box list. Nah, kalau misalkan baru install sih belum ada. Jadi teman-teman harus download dulu nih boxnya gitu. Boxnya tuh semacam image kalau kayak di Docker ataupun ISO seperti itu ya. Nah, caranya tuh gampang, tinggal Vagrant box, terus kita tambahin add. Nah, spasi nama box yang mau di-download atau mau ditambah apa, nanti biar dia download. Nah, kebetulan terakhir gua itu punya generic Ubuntu 2204 dengan versi terakhir 4214 ya. Jadi ini gue taruhnya di generic Ubuntu 2204, sama untuk nentuin versi di Vagrant ini gue gak lupa ininya, config-nya, wait. Box Vagrant file, dia di sini ada VM box.version, mana? Kita cari version. Nah, di sini VM box.version. Nah, ini gue samain aja biar aman ya. VM box.version. Nah, di sini gue akan samain di 4214 biar dia tidak memakai yang lama. 4214. Atau memang kalau cara paling mudahnya ya gue ngapus yang ini gitu. Atau nggak apalah, gue ngapus aja biar nggak double ya. Jadi box remove. Ini gimana? Box remove namanya, versinya mana, version minv ya. Jadi box remove generic slash Ubuntu 2204 slash v versinya 426. Nah gue mau ngapus ini, jadi di list gua ya masih ada 1 2 3 4 di sini, 1 2 3 4 nya ada nih. Vagrant box remove name
min v display. Oh, ini Vagrant version, box version. Sorry, min box version 426. Kita akan remove ini biar space gue juga ini. Nah, ini berhasil, kita lihat, cek. Oke, aman ya. Jadi kalau udah cuman satu doang sih nggak perlu lagi taruh versinya. Nah, kita balik ke Vagrant file di sini. Jadi di Vagrant file ini gue bikin 3 VM ya. VM pertama server K3S-nya, VM kedua itu adalah K3S agent yang pertama, dan VM ketiga adalah K3S agent yang kedua. Nah, konfigurasinya cukup simple, yaitu tentuin boxnya, gue pakai generic Ubuntu 2204, nama hostname-nya ya, nama hostname di sini private network. Nah, ini makanya gue bilang tadi kalau untuk bikin cluster best practice-nya itu kita pakai private network. Nah, ini IP address dari private network kita. Kebetulan di VirtualBox itu cuman allow subnetnya itu dia digit ketiga itu 56 ya, sisanya bebas. Nah, ini gue start di 11 untuk si server. Lalu untuk konfigurasi VirtualBox-nya, nah ini namanya ya nanti yang muncul di VirtualBox. Terus memorinya tadi gue pakai yang rekomendasi 1024 1 GB dan CPU-nya 2 core. Nah, begitu pula dengan agent 1 dan agent 2. Cuman berbedanya di alamat IP-nya, hostname-nya, terus nama di VirtualBox-nya aja. Jadi untuk agent 1 IP belakangnya 21 dan agent kedua 22 gitu ya. Jadi biar enak gitu misalnya. Nah, harusnya sih selanjutnya itu ini kalau udah kita bisa running ya. Vagrantnya kita up, jadi nanti kita ini. Oke, kita akan coba running di sini. Gue akan masuk ke infra, di sini Vagrant file, gue coba Vagrant up. Nah, ini sedikit sambil nunggu ya. Jadi gue juga nggak tahu kenapa di boxnya Vagrant Ubuntu itu ketika sudah running, kalau kita set private network itu dia itu otomatis nggak bisa connect ke internet. Jadi karena name servernya itu default gitu, pokoknya name servernya itu nggak bisa bikin kita connect internet. Makanya biasanya sih gue bikin script provisioning, cuman di sini biar teman-teman juga sekalian belajar. Jadi nantinya kita akan masuk ke 3 VM ini, lalu kita set kita akan ngeset name server di ketiga masing ini dan kita install resolve conf-nya dulu gitu. Oke, nanti itu terus untuk tutorialnya juga nggak terlalu lama atau panjang. Kayaknya gue nggak akan nge-upgrade Ubuntu-nya, cuman nge-update aja gitu ya. Jadi cuman buat nge-update manifestnya aja. Oke, sambil nunggu juga di sini gue balik ke ini ya, ke Termius. Ke Termius ini infra sini ya, biar lebih enak gitu. Nah, jadi ini gue siapin dulu ada 3 ya, 1 2 3. Nah, ada 3, kita akan bagi 1 2 3 di bawah gitu ya. Jadi yang sebelah kiri nanti untuk server, sebelah gini. Ini gua salah, harusnya nanti itu dia ada di nggak gini. Jadi enaknya itu yang di atas server. Nah, ini di bawah ya. Itu ini. Nah, ini di sini. Nah, jadi ya. Jadi nanti di atas server, di bawah ini agent. Ini bisa gua namain nggak ya? Nggak bisa ya. Split view-nya. Cuma split view-nya doang yang bisa di rename. Di sini nggak bisa. Oke.
kita balik lagi tadi, ini masih ini ya. Berarti nih kalau misalnya 3 biji, 2 core, 2 core, 2 core, 6 core berarti. Wah, makanya laptop saya langsung seperti ngehang. Ini baru 2 agent. Baru 2 ini ya. Tinggal satu lagi. Karena sambil ngerekam jadinya dia agak ini. Tapi nggak masalah. Nah, kita lihat dulu untuk di server nih udah bisa nih login ya. Jadi kita di yang paling atas kita tinggal ketik Vagrant SSH K3S server sesuai namanya. Yang bawah sini Vagrant SSH K3S agent 1. Nah, ini berhasil masuk usernya Vagrant ya, bukan root. Cuma nanti kita akan jadi root aja biar bisa installnya nggak ribet. Agent kedua, sambil nunggu agent kedua nih udah mulai running. Nah, di sini itu tadi ya, kita apt update aja dulu. Di dua-duanya ini apt update. Ini bisa gua close dulu ya. Nah, oke, gue lupa. Nah, kita lihat ketika update dia 000 connecting. Kenapa? Karena memang karena memang ini pencet terus. Ini nggak bisa connect ke internet gitu ya. Kita ping ke google.com misalnya. Nah, dia nggak mau. Google.com. Ini yang kedua juga udah. Kita bisa masuk Vagrant SSH K3S agent tuh. Nah ya, nggak mau tuh ya disable. Makanya kita harus ganti dulu name servernya. Habis itu untuk temporary kita harus untuk permanen kita harus install resolve.conf. Ini khusus Ubuntu ya. Kalau di box lain kayaknya enggak. By the way, gue izin sambil makan juga, lapar banget. Oke, next kita akan buka file resolve.conf di masing-masing server. Ini doang. Kita hapus yang name server pertama. Kita bikin name server Google. Ada dua ya, 888 sama 8844. Ini gua copy paste aja biar gampang. Di sini juga ptc resolve.conf. Paling bawah hapus, paste, save. 4 save. Ini juga paling bawah yang pertama, paste, save. Nah, perlu diingat ini cuman temporary, makanya kita mesti install resolve.conf-nya dulu. Jadi sebelumnya kita apt update aja dulu deh biar biar gampang, tapi nggak usah di-upgrade. Nah, gue lupa dulu ini aduh, ini banget. Ada komen untuk di terminal buat otomatis gitu, dua-duanya tiga-tiga yang kita ini jalan sama gitu ya. Mungkin teman-teman tahu nama ini apa. Jadi maksudnya yang kita ketik di sini di bawah ini juga kita ketik gitu, jadi nggak mesti 2 kali 3 kali copy paste. Nah, kalau udah kita install namanya resolve.conf. apt install resolve.conf juga. Ya ampun, kepencet terus. apt install resolve.conf. Nah ya, ini sedang install. Sebenarnya bagusnya untuk ngetes gini bener-bener real cloud VPS atau VPS sih dibanding pakai VM, kecuali kita punya server sendiri atau resource kita memadai. Ini sebenarnya laptop gua
RAM-nya itu 16 GB, cuman ya mungkin udah kebanyakan program jadinya agak lemot. Nah, ini udah selesai install itu, kita tinggal edit di /etc resolve conf di head di sini. Kita tinggal tambahin yang tadi. Kok ini kan? Kita tinggal tambahin namanya name server 888 tadi dan 844. Ini gue copy paste, exit. Di sini juga resolve conf head paste close. Ini juga resolve conf di head paste exit. Habis itu kita bikin systemctl enable resolve conf.service seperti ini di semua VM-nya 2, 3, dan terakhir tinggal ctl restart resolve conf.service yang pertama, dan kita restart systemd resolved.service 2 ini. Kita restart, di sini kita restart, di sini kita restart. Dah, that's it. Ini kalau misalnya VM-nya di restart tetap udah bisa ke ping Google, dan di sini sorry, mana ya? etc udah nggak ada lagi ya. ls etc resolve udah nggak ada lagi nih. etc grep resolve ada nih, cat terus etc resolve conf. Nah, nanti dia ini karena tadi kan kita udah ini ya, cuman nggak masalah, nanti begitu restart nanti dia akan ke generate lagi. Oke, sampai di sini udah bisa connect ke internet. Selanjutnya ya kita masih di quick start ya. Firewall. Oke, jadi kita akan install UFW. Sebelumnya kita cek dulu UFW udah mau ya, jadi nggak usah diinstal. Jadi tinggal kita cek systemctl status UFW. Nah, dia udah aktif tapi exited ya. Nanti tinggal kita restart aja UFW. Nah, ini gue perlu reset UFW nya, udah lupa caranya. Ubuntu UFW ya, tadi ada dari DigitalOcean, ini juga lumayan. Jadi begitu udah dapat, nah ini UFW default deny incoming, default allow outgoing. Jadi ini untuk outgoing, terus kita allow SSH. Nah, UFW listnya mana? UFW list rules, UFW apa tadi? UFW status. Oh iya, UFW status. Nah, statusnya inaktif, jadi kita harus aktifin dulu. Caranya aktifin mana? UFW enable. Nah, sebelum itu kita bikin dulu, bisa nggak ya, UFW default deny incoming ya. Jadi dari luar ke dalam nggak mau. Oke. Cuman ini masih ini ya, belum ini karena statusnya masih inaktif. Kita set dulu. Oh ya, biar gampang ini nanti gue taruh sini aja. Bikin baru UFW allow ya. UFW default deny incoming, UFW default allow outgoing. Jadi dari luar ke dalam nggak bisa, dari dalam keluar itu bisa. Terus jangan lupa untuk nge-enable SSH nya, nanti dia putus. UFW default ya, UFW allow. Oke. UFW allow SSH seperti ini, atau port 22, atau kalau misalkan beda ininya ya. Baru habis itu kita enable. Oke, jadi tadi ya. Ini gua ulangin lagi. Ini udah. Oke, lu update di sini juga, di sini juga. Nah, habis itu baru terakhir enable.
dan kita enable UFW nya. Harusnya koneksi kita tidak putus. Oke ya, bismillah. Ini kok aborted, sorry. Enable. Yes. Oke, tidak putus. Ini juga yes, ini juga yes. Sip, UFW di sini sudah running. Kita bisa cek UFW status. Di sini juga UFW status. Di sini juga UFW status. Nah, di sini firewallnya aktif, jadi dari mana-mana nggak bisa, gitu ya, kecuali SSH. Nah, selanjutnya itu sebelum lanjut ke ini, jadi kan ini kalau kita cek IP address di sini 5611, di sini 5621, di sini 5622, udah bener. Kita harus paling gampang sih kita mengenable subnetnya ya. Jadi untuk mengenable subnet di sini kita cek subnet, tinggal UFW allow from, nah ini ya, ada slashnya, jadi IP subnet dan ada slashnya. Jadi di masing-masing itu kita akan tambahkan UFW allow from. Nah, di sini IP-nya kan 560/24 ya. Jadi di masing-masing ini gua kasih rule bahwa dia dari apa, kemana aja, dari mana aja ke mana, sorry, dari subnet ini ke dalam, ke port mana aja itu dia enable. Nah, sebenarnya cukup kayak gini, cuman ini kayaknya gua harus ini dulu deh, remove dulu terlalu ya. UFW remove rule, jangan gini, bahaya juga. Harusnya kita set portnya sih, cuman tapi nggak apa-apa juga sih, justru di sini lebih aman sih, karena kalau misalkan satu-satu agak rempong juga kan. Kita bisa lihat di sini apa namanya, tapi ya whatsoever lah bisa. Jadi gini, jadi kalau untuk IP ini bisa kemana, ke dalamnya bisa kemana-mana. Lalu di sini nih, di sini kita mesti UFW allow TCP ya, 6443 tadi. Oke, sebentar, sebelumnya yang ini gue copy dulu aja. Udah ada belum ya? Udah ada ya, UFW status. Ini oke, udah. Nah, selanjutnya kita akan copy ini nih, apa, allow 6443, tapi sebenarnya allow-nya tuh dari jaringan aja ya. Jadi kita bikin kayak gini, UFW allow from, nah gini, allow from to mana tadi, allow from ini to any port, ke mana, to any port. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini allow from ini to any, to any. Jadi dari sini ke to any ya. Oke. Oh, sebenarnya nggak perlu sih, karena di atas kita udah ngeset dari sini tuh bisa ke ini ya, bisa ke 6443 juga gitu, dari mana, dari Yap VM. Jadi kita cuman perlu ini aja. Jadi kita tinggal tambahin ini. Nah, ini untuk apa namanya, si IDR dari port atau servisnya ya, saling ini. Jadi di sini dibikin, di sini dibikin, di sini juga dibikin. Coba kalau misalnya to any itu gimana ya? To any. Skipping adding existing rule udah ada. Ntar gue mau coba nge-remove rule dulu. Remove rule sudo UFW delete, terus list dulu ya. UFW status numbered. Gue akan ngedelete yang 43 itu, yang ini. Berarti 4 UFW delete 4. Yes. Yes, terus kita lihat status number, ini aja. Yang 4 udah nggak ada. Sekarang gue coba
kasih ini tapi pakai to any ya, kayak gitu, kayak ini 43, sorry. Nah, to any apa yang terjadi dari 1643? Oh, sama aja, jadi tanpa to any atau itu sama aja, jadi nggak masalah. Jadi di sini juga, ini juga udah ya, wave status ini udah, wave status ini juga udah. Oke, karena ini udah, jadi nggak perlu lagi kita tentuin port-portnya ya, otomatis. Oke, di di firewall ini udah, berarti kita bisa langsung ke quick start untuk menginstal servernya. Ini gua close biar nggak banyakin RAM. Oke, caranya itu kita tinggal bikin kayak gini. Habis itu nanti dia akan otomatis terinstall. Nah, jadi nanti ini akan gue jalanin. Habis itu kalau misalnya dia lama, gue akan pause dulu videonya, nanti kita lanjut ya. Kita coba jalanin dulu. Bismillah. Ini pakai sudo ya. Ya, harusnya pakai sudo. Ini tanpa ada konfigurasi apapun ya. Nah, ini sepertinya lama. Ini akan gue pause dulu ya.